Sejarah bulu tangkis, banyak orang mengenal permainan bulu tangkis dengan sebutan badminton. Dari manakah asal mula kata badminton? Kata badminton berasal dari sebuah rumah atau istana bernama Badminton House yang terletak di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Pemilik bangunan tersebut, Duke of Beaufort beserta keluarganya merupakan aktivis bulu tangkis. Meski begitu, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan bulu tangkis. Pengenalan istilah badminton menjadikan bulu tangkis menjadi mulai dikenal oleh kalangan atas hingga sampai saat ini. Istilahnya sudah menyebar ke seluruh penjuru negara. Bermula dari India pada 1870-an. Beberapa orang mengetahui bahwa sejarah bulu tangkis lahir di negeri India. Bukti yang menyebutkan bahwa India menjadi penemu permainan bulu tangkis adalah bermula pada tahun 1870-an. Pada tahun tersebut, India mulai membuat peraturan-peraturan terkait bulu tangkis. Di India, nama bulu tangkis dikenal sebagai Batdor. Permainan bulu tangkis ini saat ini diketahui sebagai permainan antar dua orang yang menepakkan bola ke depan dan ke belakang. Dalam permainan ini, pemain menggunakan bat atau penepak dari kayu. Kemudian pada abad ke-19, permainan ini mulai menyebar ke pinggiran kota Inggris. Selanjutnya pada tahun 1907, permainan bulu tangkis menyeberang dari Inggris ke Afrika Selatan, Kanada, hingga New York. Pada tahun 1920-an, bulu tangkis menyebar ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Permainan bulu tangkis pun akhirnya berkembang pesat sebagai ajang dalam memupuk pergaulan dan penyelenggaraan kompetisi nasional maupun internasional. Aturan di dalam permainan bulu tangkis. Sebagai salah satu cabang olahraga yang termasuk ke dalam permainan, maka ada aturan untuk menentukan siapa pemenang dari permainan ini. Jadi bulu tangkis ini sistem penilaiannya seperti sepak bola, voli, basket, dan sejenisnya, sehingga berbeda dengan olahraga lain yang aturannya hanya beberapa saja. Supaya lebih mudah dipahami mengenai aturan yang melingkup permainan bulu tangkis, berikut detail aturan tersebut. 1. Terdapat 2 pemain. Aturan pertama dalam permainan bulu tangkis adalah terdapat 2 pemain yang sudah siap satu sama lain, sehingga dalam permainan ini minimal ada 2 pemain dari kubu yang berlawanan. Masing-masing pemain selain siap secara fisik dan mental, juga harus memiliki beberapa peralatan, seperti raket, kok, net, dan sebagainya. 2. Terdiri dari 2 babak atau game. Dalam permainan bulu tangkis terdapat 2 game atau 2 babak. Durasinya sendiri disesuaikan dengan pencapaian nilai tertinggi, yakni 21 poin di setiap game. Sehingga tim atau pemain mana yang berhasil mencapai poin tersebut, maka babak dinyatakan berakhir. 3. Pemain dilarang menyentuh net. Aturan berikutnya dalam permainan bulu tangkis adalah terkait net atau jaring pembatas yang diletakkan di tengah lapangan. Net ini tidak boleh disentuh oleh pemain, baik itu menggunakan tangan kosong maupun menggunakan raket, sehingga net ini diwajibkan untuk tidak tersentuh dan tidak bergeming sepanjang permainan berlangsung. 4. Perhitungan poin. Perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis dilihat dari satu babak maksimal adalah 21 poin, kecuali untuk babak tambahan maksimal bisa 30 poin, kecuali untuk pemain yang sudah tertinggal jauh poinnya oleh lawan maka masih bisa berlaku 21 poin. Perhitungannya pun tidak asal, melainkan ada aturan khusus. 5. Istirahat antara 2 babak. Seperti yang dijelaskan di awal, permainan bulu tangkis terdiri dari 2 babak, di mana babak kedua menjadi babak penentu. Jeda antara 2 babak ini tidak langsung menyuruh pemain beraksi kembali, namun diberi waktu untuk istirahat dan kemudian berpindah area. 6. Kategori pemain terbagi menjadi 5. Berikutnya adalah aturan terkait kategori permainan. Jadi, dalam ajang pertandingan profesional, permainan bulu tangkis dibagi menjadi 5 kategori dan bisa diikuti oleh daerah atau negara yang mengirimkan perwakilannya di masing-masing kategori tersebut. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain teknik American grab, backhand grab, forehand grab, dan combination grab. Selanjutnya yaitu sikap atau posisi tubuh. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi pertahanan, dan posisi melawan atau membalikkan netting. Lalu pergerakan kaki. Ada 4 tips yang dapat
dilakukan agar pergerakan bermain optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu, kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergeraklah ke kanan dan ke kiri maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu harus boleh maju maksimal 3 kali jika harus maju. Terus ada servis. Terdapat 2 servis yang dapat dilakukan, yakni servis atas dan servis bawah. Kemudian ada smash. Terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Lalu kemudian ada drop shot, clear atau loop, netting, overhand, dan drive. She got me going crazy. 왜 심장이 뛰네. 넌 아름다운 나의 goddess. 닫혀있지, yeah, yeah. 두드릴 테니 날 들어보낼래. 감춰진 스릴을 줄게. 눈동자에 호기심에 이미 넌 빠져들었고. Don't be afraid, love is the way. Shorty, I got it, you can call me monster. I'm trapped in your heart, babe. 뒤집고 무너뜨리고 삼켜. 그래 넌 훔쳤단 니게. 널 만져 놓을 거야. 네 맘속에 각인된 채 죽어도 영원히 살래. 그러니까 you call me monster. 네 맘으로 들어갈게. Go crazy. 왜 심장이 뛰니. 내가 좀 성격이 급해. 그다곤 순하지 못해. 널 미워했어. 하지만 너를 원해. That's right, my type. 가슴은 거짓말하네. 시작됐어 내 안에서 위험한 신호를 보내. Don't be afraid, love is the way. Shorty, I got it, you can call me monster. I'm trapped in your heart, babe. 뒤집고 무너뜨리고 삼켜. 그래 넌 훔쳤단 니게. 널 망쳐 놓을 거야. 네 맘속에 각인된 채 죽어도 영원히 살래. 그러니까 you call me monster. 네 맘으로 들어갈게. 전율이와 네 삶을 다 뒤집어 버리는 게. I'm sorry, you make me so crazy. You know you do. Yeah, 모두 날 두려워해 So I'm untouchable man 근데 내 진심은 왜 결국에 날 거부 못해